Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilayanti dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengantar Sistem Basis Data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Adapun fungsi basis data adalah sebagai berikut: mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan cepat dan akurat. Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan kumpulan program untuk mengakses data. Tujuan utama dari DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data kepada user atau pengguna. Jadi, sistem menyembunyikan informasi tentang bagaimana data disimpan, dipelihara, dan tetap dapat diambil atau diakses secara efisien. Pertimbangan efisien di sini adalah bagaimana merancang struktur data yang kompleks tetapi masih tetap bisa digunakan oleh pengguna awam tanpa mengetahui kompleksitas strukturnya. Data yaitu representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasinya. Informasi hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendaliannya untuk menyediakan suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan. Komponen sistem informasi terdiri dari hardware, software, personil, data, prosedur, kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang diorganisasikan berdasar sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware, komputer, dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data untuk tujuan tertentu. Adapun urutan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, database, file, record, item, dan karakter. File adalah identitas dari data yang disimpan di dalam berkas sistem yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Record merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Penerapan basis data. Hampir di semua aspek pemanfaatan perangkat komputer dalam sebuah organisasi atau perusahaan senantiasa berhubungan dengan basis data. Perangkat komputer dalam suatu organisasi atau perusahaan biasanya digunakan untuk menjalankan fungsi pengelolaan sistem informasi yang dewasa. Ini sudah menjadi suatu keharusan demi meningkatkan efisiensi, daya saing, keakuratan, kecepatan operasional atau organisasi perusahaan. Dan basis data merupakan salah satu komponen utama dalam suatu sistem informasi. Tidak ada sistem informasi yang bisa dibuat atau dijalankan tanpa adanya basis data. Secara lebih teknis atau nyata, bidang-bidang fungsional
yang telah umum memanfaatkan basis data demi efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi, antara lain adalah: satu, kepegawaian, yaitu untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai. Yang kedua, pergudangan atau inventory, yaitu untuk perusahaan manufaktur atau pabrikan, grosir atau reseller, apotik, dan lain-lain. Yang ketiga, akuntansi, yaitu untuk berbagai perusahaan. Yang keempat, reservasi, yaitu untuk hotel, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Yang kelima, layanan pelanggan atau customer care, yaitu untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan, yaitu bank, konsultan, dan lain-lain. Sedangkan bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan basis data sebagai komponen sistem informasi dalam organisasi atau perusahaan dapat berupa: yang pertama itu perbankan, yaitu dalam melakukan pengelolaan data nasabah atau tata tabungan, yaitu data pinjaman, pembuatan laporan-laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah atau calon nasabah, dan lain-lain. Yang kedua, asuransi, yaitu dalam melakukan pengelolaan data nasabah atau data pembayaran premi, pemrosesan pengajuan klaim asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga, rumah sakit, yaitu dalam melakukan pengelolaan histori penyakit atau pengobatan pasien, menangani pembayaran perawatan, dan lain-lain. Yang keempat, produsen barang, yaitu dalam melakukan pengelolaan data keluar masuk barang atau inventory, dan lain-lain. Yang kelima, industri manufaktur, yaitu dalam membantu pengelolaan pesanan barang, mengelola data karyawan, dan lain-lain. Yang keenam, pendidikan atau sekolah, yaitu dalam melakukan pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan perkuliahan, dan lain-lain. Yang ketujuh, telekomunikasi, yaitu dalam melakukan pengelolaan data administrasi, kabel atau data pelanggan, menangani gangguan, dan lain-lain. Itulah penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.